Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1669, menggunakan nyawa untuk melindunginya. Kunci naik turunnya peradaban kelima adalah totem yang membawa kebangkitan hari kiamat. Hati Thomaskin juga menjadi sangat serius. Apakah benda-benda misterius ini benar-benar ada? Bisakah totem hari kiamat ini mengubah dunia? Meskipun hatinya sangat bingung, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bodoh. Thomaskin tidak tahu kunci dari totem hari kiamat ini, tetapi tidak dapat menyangkal semua orang. Dengan hati-hati mengambil totem hari kiamat, dan mata Thomaskin sangat panas. Mulai sekarang, beban di tubuhnya mungkin lebih berat. Waktu itu, ayahnya mengambil totem hari kiamat ini dan menjadi sasaran serangan semua orang. Masa depannya sendiri, juga tidak tahu harus pergi kemana. Setidaknya sekarang di negara Huaxia cukup aman, tetapi masih ada banyak orang yang menyelinap masuk negara Huaxia adalah untuk totem hari kiamat ini. Sebelumnya pertempuran Gunung Kunlun, kemunculan tahta suci membuat Thomaskin terkejut. Siapa lagi kali ini? Aku sebelumnya pernah bertemu dengan pendeta tinggi tahta Suk di Kunlun sebelumnya, tapi sayangnya dia melarikan diri. Dia membawa orang-orang dari tahta suci dan muncul di sana, kemungkinan besar, datang untuk totem hari kiamat. Thomaskin mengerang. Apa? Orang-orang tahta suci ternyata berani menyelinap ke negara Huaxia. Tampaknya pelajaran tahun itu telah sepenuhnya dilupakan oleh mereka. 20 tahun telah berlalu, apakah orang-orang di waktu itu mulai bergerak lagi? El Dakini bergumam, dengan tatapan tajam di matanya, tampak sangat dingin. Lada negara dulu, baru ada rumah. Yang paling dikagumi ayahmu bukanlah seberapa kuatnya dia, tapi bahwa dia akan selalu mengutamakan kepentingan negara. Dia tidak akan demi keinginan egoisnya sendiri, kemudian melakukan hal-hal yang disesalkan seumur hidup, terutama yang berkaitan dengan totem hari kiamat. Bahkan sebelum ini, ayahmu hampir memadamkan semua pemberontakan di sekitar negara Huaxia, semua provokasi. Dia di waktu itu, menyapu seni bela diri Jepang, membuat 3 master pedang menggigil, dan tidak ada yang berani menyerang sejak saat itu. Tetapi tahun-tahun ini telah berlalu, banyak orang yang tampaknya telah melupakan rasa sakit tahun itu, dan mulai bergerak ke negara Huaxia lagi. Aku harap kamu bisa sama seperti ayahmu, menjaga pintu kami, melanggar negara Huaxia, meskipun jauh, tetap akan dihukum. Dakini berkata dengan tulus, matanya penuh kekaguman. 20 tahun membatasi diri di Kinceng, ayahmu kehilangan kebebasan dari setengah kehidupannya dan menjadi penghormatan terhadap dunia. Negara Huaxia menjadi lebih kuat karena dia. Tidak ada keraguan tentang ini. Beberapa orang mengatakan bahwa dia seperti Jenderal Wen Kuxing yang jatuh dari langit, tetapi jika mengerti penderitaan orang lain, bagaimana bisa mengetahui kebaikan dan kejahatan orang lain? Aku belum pernah melihat orang yang dapat membuat ayahmu menurunkan alisnya. Dia mungkin merasa malu padamu, tetapi dia tidak malu pada negara Huaxia. Saat itu, mata Thomaskin melembut, dan kepahitan di hatinya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Inilah sang ayah, cintanya tidak hanya diberikan kepadanya, tetapi juga diberikan kepada seluruh negara. Thomaskin tumbuh dewasa sejak kecil, membenci orang barbar yang paling banyak menginvasi, dan mengagumi para ksatria hebat yang paling banyak melayani negara dan rakyat. Tapi ayahnya, orang seperti itu, malah dirinya telah mengecewakannya dan salah paham padanya. Terima kasih, Senior Dakini, terima kasih telah memberitahuku ini, terima kasih atas hadiahmu, aku akan melindungi apa yang harus aku lindungi. Thomaskin menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya, dia sudah menganggap ayahnya sebagai eksistensi terhebat di dunia. Untuk negara dan rakyatnya, seorang pria yang sangat sopan, 20 tahun sebagai satu hari, hanya dia yang layak untuk kata-kata ini. Aku juga sudah harus pergi.
Aku harus pergi ke Gunung Kunlun lagi. Aku akan menjadi kebanggaan ayahku. Aku akan menggunakan hidupku untuk melindungi hal-hal yang harus kita lindungi selamanya. Bab 1670 Panggilan Orang Asing. Thomaskin tidak tinggal di kota Xizang, tetapi langsung kembali ke kota Beijing. Waktu terbaik untuk mendaki segel es Kunlun adalah antara bulan Juni dan Juli, dan juga pada saat itu, sebagian salju akan mencair, bahkan lebih mudah lagi untuk menemukan apa yang disebut Istana Es Kunlun. Sekarang masih belum waktunya, setidaknya harus menunggu setengah bulan, jadi Thomaskin tidak perlu tetap tinggal di sini. Dan juga, sepanjang jalan dia membaca mantra 9 karakter. Pada saat itu, Thomaskin baru tahu betapa kuat dan menakutkannya mantra 9 karakter ini. Jika dia bertarung melawan biarawan naga langit terkuat, dan menggunakan mantra 9 karakter, siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak bisa diketahui. Mantra 9 karakter ini sangat hebat. Dulu saat ayah mengalahkan biarawan naga langit terkuat diperkirakan juga sangat sulit. Thomaskin bergumam, dirinya harus berlatih dengan rajin dan mempelajari mantra 9 karakter ini sesegera mungkin. Ini akan sangat membantunya, bahkan sebagai pembunuh. Mantra 9 karakter adalah mantra Buddhis. Menurut legenda, itu diciptakan oleh Guru Bodhidharma. Tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi kekuatan mantra 9 karakter bisa dibilang memiliki hasil yang bagus. Lin, Bing, Dou, Ze, Jie, Lai, Zen, Qian, Xing. Setiap kata adalah mantra tertinggi, dan setiap kata sesuai dengan taktik segel, yang didorong oleh kekuatan pikirannya sendiri, dan sidik jari yang keluar memiliki kekuatan tak terbatas. Taktik Lin, dikombinasikan dengan kekuatan spiritual langit dan bumi, pertemuan samaya 3 generasi, dengan mantra hati Vajrasattva sebagai akarnya, begitu sidik jarinya keluar, petir sangat kuat, yang merupakan segel Raja Dinasti Ming yang tak tergoyahkan. Teknik pernafasan Bing didasarkan pada kecepatan perjalanan seperti hantu, berdasarkan mantra hati Raja Ming 3 generasi yang disebut segel mudra. Teknik pernafasan Dou adalah segel singa eksternal. Teknik pernafasan Z adalah segel singa internal. Teknik pernafasan Jie adalah. Thomaskin menyimpan semua mantra 9 karakter di dalam hatinya. Pada saat itu, dia baru memahami apa itu mengintegrasi dalam semua aspek rahasia Buddhism. Ini adalah segel harta karun yang sebenarnya, dan mantra 9 karakter dapat membuat orang merasa tenang, sangat tenang, meskipun mantra 9 karakter telah diingat dengan kuat oleh Thomaskin, tetapi tidak sesederhana itu untuk menunjukkannya. Mantra hati dan teknik jari dari mantra 9 karakter sangat penting dan sangat diperlukan. Mantra hati teknik jari harus digabungkan menjadi satu. Hanya dengan menggabungkannya, baru dapat mencapai integrasi sempurna dengan kekuatan pikiran sendiri. Begitu mantra hati keluar, teknik hari ditampilkan, kemudian menjadi teknik segel, itu baru mantra 9 karakter yang sebenarnya. Thomaskin melakukannya beberapa kali dan tidak berhasil. Namun, tidak mungkin teknik menakutkan dan tak tertandingi seperti itu dilakukan dalam 1 kali latihan. Thomaskin tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia belajar dengan giat, dia masih punya waktu. Sebelum pergi ke Gunung Kunlun bulan depan untuk menemukan Istana Es Kunlun, dia sudah bisa 2 atau 3 segel, dan Thomaskin sudah merasa puas. Namun, kesuksesan bergantung pada pemahamannya tentang teknik jari dan mantra hati. Alasan mengapa Thomaskin kembali ke kota Beijing daripada kembali ke kampung halamannya adalah karena dia khawatir dengan penyakit ibunya, tetapi tubuhnya cukup sehat dan tidak mengecewakannya. Melihatnya masih tetap tepat waktu untuk minum obat dan semangat dari dirinya juga penting. Thomaskin berlatih mantra 9 karakter siang dan malam, dan akhirnya, pada hari ke-7, dia membuat segel pertama, segel Raja Dinasti Ming yang tak tergoyahkan. Sebuah segel dicetak, mengenai pohon berusia seabad,
dan langsung menghancurkan pohon tua itu. Ini mengejutkan hati Thomas Qin. Kengerian dari segel Raja Dinasti Ming yang tak tergoyahkan ini terletak di kekuatannya, dan teknik jari bisa berubah-ubah. Tapi begitu segelnya ditunjukkan, Thomas Qin merasa jiwanya sepertinya sudah melamban. Segel Raja Dinasti Ming yang tak tergoyahkan ini sangat melelahkan. Meskipun sangat hebat, tetapi jika tidak dalam kondisi kritis, Thomas Qin tidak akan menggunakannya sesuka hati. Pada hari ke-10, dia berlatih segel kedua, segel mudra bahkan lebih hebat. Meskipun dia baru menunjukkan kehebatan untuk pertama kalinya, mantra 9 karakter ini memberinya kepercayaan diri yang besar. Thomas Qin berencana untuk istirahat dan pergi setelah 2 hari, tetapi tidak disangka, dia menerima panggilan orang asing saat ini. Dr. Qin, bisakah aku bertemu denganmu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.